wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya prodi dari BDIA dan saya berasal dari Semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenal ikan bawal dan sejenisnya. Pertama-tama, ikan bawal tersebar dan berkembang serta dikenal masyarakat Indonesia, termasuk Colosoma spp, yaitu Colosoma macroponium dan Colosoma craponnium. Kedua jenis ikan ini tersebut mirip atau identik dengan sejenisnya. Ikan bawal tersebut yang berkembang di Amerika dan Peninsula. Dalam klasifikasi ikan bawal termasuk keluarga kelas ordo Caraphromis, famili Carachidae, dan genus Colosoma. Bentuk tubuh ikan ini agak tegak, bulat, sisik berbentuk lonjong, berwarna perak. Pada kedua sisi tubuhnya terdapat bercak hitam. Letak sirip bawah dan tetap di bawah tutup insang. Sisik pada linear Hiteras terdapat 78 sampai 84 buah. Tubuh bagian ventral dan sekitar sirip dada ikan muda agak bergeser ke belakang. Sirip perut, sirip dubur terpisah, sedangkan sirip ekor berbentuk homokerkal. Ikan bawal memiliki bibir bawah dan gigi-gigi besar serta tajam dan memecahkan biji-bijian dan buah-buahan untuk mempertahankan gigi-gigi ikan tersebut, memberikan kesan ikan sebagai ikan garang dan ganas. Lambung ikan bawal berkembang baik dan memiliki 4-75 buah. Ikan bawal memiliki insang yang permukaan pernapasannya lebih luas daripada jenisnya. Permukaan pernafasan seluas ini memungkinkan bahwa ikan bawal mampu bertahan hidup pada perairan yang memiliki kadar oksigen rendah. Ikan bawal tumbuh normal dapat berpijak setelah berumur 4 tahun atau berat badannya mencapai 4 kg. Ciri-ciri induk ikan bawal jantan dan betina tidak mudah untuk dibedakan. Ikan bawal memiliki cara seksual dimorfisme. Ikan bawal yang kenyang dan ikan bawal yang telah matang kelaminnya atau pematangan gonan agak sulit dibedakan. Perut induk ikan bawal betina lunak dan membesar. Kondisi tersebut merupakan adaptasi ikan bawal terhadap lingkungan yang banyak dihuni ikan-ikan parahia yang ganas dan kanibal, serta kerap kali menyerang induk-induk ikan bawal yang telah siap berpijak. Proses kematangan kelamin ikan bawal berlangsung relatif lama dan pelan-pelan berkembang. Kelamin ikan bawal yang telah dipenuhi oleh suhu temperatur lingkungan. Tetapi perkembangan telur dan sperma induk ikan bawal yang hidup di daerah tropis relatif lebih cepat daripada di kawasan subtropis. Pembentukan kulit telur di daerah subtropis hampir mendekati atau berhenti selama musim dingin. Demikian pula larva dan benih ikan bawal yang menetas pada lingkungan dingin cenderung memiliki ukuran yang relatif kecil. Setelah hal ciri-ciri pemijahan ikan lain yang berkembang di sungai, ikan bawal telah matang kelaminnya dan terangsang untuk berpijak saat terbulasi akibat penggundukan permukaan dasar air bersama dengan banjir atau penguapan aliran sungai. Tetapi ikan bawal sulit berpijak atau bahkan tidak dapat berpijak secara alami di dalam kolam-kolam pembatas seperti parit, irigasi, atau yang lain-lain. Ikan bawal dapat berpijak di kolam yang telah diberi rangsangan. Organ yang aktif bertugas sebagai proses pemijahan sistem saraf pusat kelenjar. Kelenjar kedua organ adalah menstimulasi aliran hormon gonadotropin masuk ke dalam aliran darah, dan adanya rangsangan hormon tersebut, maka terjadi proses telur. Dalam kondisi normal, seperti cairan sperma, dan dia pun menciptakan kondisi fisiologis dengan cara langsung mempengaruhi proses inkubasi telur.
Telur-telur ikan bawal berwarna putih, jernih, dan tidak tenggelam di dalam air tawar. Telur tersebut yang telah dibuahi tidak dapat terbuahi untuk membengkak dan menggumpal di dasar air. Telur yang sudah terbuahi akan menetas, sementara telur epitel yang telah rusak atau membusuk. Larva ikan bawal dibekali makanan cadangan atau berupa kuning telur yang memantul di bawah permukaan perut. Kuning telur tersebut merupakan makanan yang berkualitas tinggi, di mana makanan ini merupakan sumber energi bagi larva sebagai perkembangan yang mampu menelan makanan di media lingkungan atau sekitar habitatnya. Pertahanan berlangsung hidup larva selama 3 atau 4 hari. Larva ikan bawal yang baru menetas sangat berbeda dengan induknya. Larva ikan bawal yang baru menetas memiliki rongga mulut, perut, insang, anus, kantong udara. Mulut dan perut larva ikan bawal berkembang sesuai dengan jalan umurnya. Larva ikan bawal tidak memiliki insang dan tidak memiliki tutup pipa sederhana yang membentuk mirip insang. Pernapasan di larva ikan dikendalikan pada sistem kapiler putih yang membentuk kantong kuning telur. Proses pernapasan setelah difikusi. Ikan bawal termasuk ikan penurut yang tidak binal untuk ditangkap. Nelayan ikan yang telah mahir mudah menangkap induk ikan bawal di kolam yang tidak terlalu luas sekalipun tanpa menggunakan alat tangkap. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan ciri-ciri ikan bawal dan mempertahankan jenisnya. Dan kedua, untuk mengetahui kemampuan ikan bawal bertahan hidup. Manfaat penelitian ini adalah memberikan ide berkaitan dengan perkembangan dan ciri-ciri pemeliharaan bawal sehingga dapat dijadikan sebuah alat yang menggambarkan iptek perikanan budidaya laut kepada masyarakat. 2. Memberikan informasi tentang perkembangan dan ciri-ciri pemeliharaan ikan bawal kepada pembaca, khususnya masyarakat dan pada umumnya, sehingga mampu menumbuhkan rasa jiwa kreatif dan inovasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.